Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Karena saya tersinggung juga, berarti saya ini tak cocok lagi untuk anak muda. Alhamdulillah, di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Sekali lagi, Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhaji sambil membadalkan orang, itu tak boleh. Karena yang namanya membadalkan haji, nanti ini ke depan diperjelas lebih lanjut lagi Pak, tentang syarat-syarat orang yang membadalkan yang belum kita bahas nih. Karena ketika kita membadalkan orang, diri kita adalah diri orang itu. Jadi ketika kita membadalkan orang, ni yang membadal ni, dia hanya pengganti badan dari orang yang dibadalkan. Jadi tidak boleh orang ini sedang berhaji, tiba-tiba dia juga berniat untuk membadalkan orang. Itu tidak berlaku dan tidak sah. Karena sudah ada dua orang yang berhaji di saat itu pada satu badan, tidak boleh. Jadi kalau mau badalkan orang, maka dia ini adalah orang tersebut. Nanti ke depan dijelaskan. Maka orang yang menyuruh badal pun harus memberikan nafkah untuk orang ini selama haji seperti dia berhaji sendiri. Seperti dia berhaji sendiri. Makanya hati-hati ketika seseorang mencari yang paling murah dalam urusan badal haji. Jadi cari tawaran-tawaran iklan badal haji 1,5 juta. Badal haji 1,5 juta. Kalau kita pergi sendiri haji habis sekitar 40 juta atau 30 juta lah. Atau bagi yang perginya hanya di waktu hajinya saja, iaitu di antara 10 Zulhijjah masuk ke wukuf Arafah terus, itu cuma butuh sekitar 6 hari saja. Paling habis minimal 15 juta atau 11 juta bagi mereka yang betul-betul berangkat hanya di waktu itu saja. Itu masih okey. Tapi kalau haji, badal haji 1,5 juta, 2 juta, bahkan 5 juta ya dah makai. Apalagi dia membadalkan haji tidak jujur. Kalau lanjut pertanyaan kedua, Pak, kita sudah suruh orang badal haji, sudah kita bayar, ternyata tidak dilakukan. Apakah haji kita sah? Ya tidak sah lah, karena belum dilakukan. Cuma dosa tidak sah itu ditanggung oleh si orang yang menipu ini. Di dalam catatan Allah kita belum berhaji karena belum dilakukan. Mana ada belum salat, kita dianggap pembayang, kan? Cuma kemudian Allah mengalihkan dosa itu kepada si penipu ini. Ini sering terjadi, Pak. Makanya kadang-kadang kan, itu waktu tahun kami dulu itu tahun 2000 tu, mukimin dari sebahagian etnis itu kan, kadang-kadang mukimin Madura paling banyak sana. Tidak semuanya begitu, tapi ada oknum-oknum yang mengambil badal haji dari jamaah-jamaah. Siapa yang mau badal? Sama kami saja. Satu orang 1 juta, satu orang 1 juta. Dia ambil 10 orang, Pak. Tidak dilakukan satu pun. Jadi kok ada sertifikat, hai Pak, sertifikatnya di mesin fotokopi, di mesin fotokopi, di kedai fotokopi di Arab Saudi kan, kok ada sertifikatnya kan. Sama kayak kita beli sertifikat di biodata dulu itu, riwayat hidup tu. Kayak gitulah beli Pak, tinggal isi saja kemudian kembalikan ke jamaah. Dianggap sudah dibadal padahal kena tipu. Makanya membadalkan haji itu harus lihat orang. Cari yang kita yakin tak, ini insyaAllah amanah. Biasanya amanah itu diiringi dengan bukti video, bukti foto orang badal itu ada di wukuf misalnya, minta videonya, minta ini ada. Nanti kemudian kita lihat yang punya travel itu pun orang amanah. Jadi tidak sah kalau tidak dibadalkan dan tidak dianggap haji, cuma dia telah melakukan dosa. Nanti ya sudah dituntut sama yang membadalkan di atas kezaliman yang terjadi itu. Jadi intinya tidak ada badal haji dua niat, dua orang dalam satu badan, tidak ada. Kalau mau badal haji berangkat atas nama orang yang meminta kita untuk membadalkan hajinya. Begitu. Okey. Baik, lanjut. Ada yang lain? Tidak ada. Kita bacakan ini dulu. Apa hukumnya talangan haji di bank?
Ini talangan haji di bank ini sudah pernah dilarang, sudah pernah difatwakan haram berapa tahun yang lalu tu Pak, sudah pernah keluar fatwa MUI. Sekarang saya tidak tahu ini masih ada lagi, muncul lagi atau tidak. Ini talangan haji ini sistem sekarang yang dijalankan bagaimana? Siapa yang punya pengalaman Pak? Sistem talangan haji yang dijalankan prosesnya sekarang sistemnya bagaimana? Orang kumpul uang per bulan ya, setor uang ya, per bulan, betul begitu Ibu? Ya. Saya sudah pernah baca nih masalah talangan haji, cuma karena ini kan sistem bayar sedikit-sedikit ya ke bank. Kalau saya tidak salah nih, sekarang ni bank membeli duluan kursi untuk si fulan ni, lalu kemudian si fulan membayar sedikit-sedikit. Lalu yang terjadi, yang menyebabkan keharaman, terjadinya perselisihan antara yang dibeli dengan yang yang dicicil. Itu yang menyebabkan keharaman. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga haram ketika muncul pihak ketiga. Contoh, talangan haji dibuka oleh koperasi. Misal bagi guru-guru yang ingin berhaji, maka koperasi membuka kesempatan talangan haji misal. Jadi koperasi menalangi duluan supaya si fulan bisa dapat kursi sepaduh 25 juta. Jadi si koperasi membayar duluan ke pihak bank supaya si fulan dapat kursi. Lalu si fulan ini membayarkan ke koperasi sedikit-sedikit cicilan. Jadi tidak terjadi jual beli. Tidak terjadi jual beli. Yang terjadi adalah pinjam meminjam. Jadi istilahnya si koperasi meminjamkan uang ke guru-guru. Ini kami pinjamkan dulu uang koperasi, kita daftar dulu, nanti ibu bayar ke kami. Ketika terjadi perselisihan antara jumlah yang mereka bayarkan dengan yang kita cicil, disitulah terjadinya riba, maka difatwakan haram. Wallahu alam. Saya tidak tahu kalau ada bagaimana sistem terbaru, tapi ini sudah pernah difatwakan tidak boleh. Diwakilkan tidak boleh. Jadi ibu bapa sebaiknya jangan berhaji dengan sistem-sistem yang membuat haji kita tidak mabrur. Untuk apa kita habis waktu 40 hari tapi pulang-pulang hana mabrur. Jadi apa manfaat? Cuma bisa keliling-keliling lihat Jabal Rahmah, cuma lihat-lihat aja. Di sisi Allah tidak dianggap. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik dan Allah tidak terima amal apapun kecuali prosesnya dari yang baik. Kemudian bagaimana cara mengganti puasa orang tua yang sudah meninggal? Nah, ini lihat dulu ketika beliau sebelum meninggal, beliau ada kesempatan mengganti puasanya sendiri atau tidak. Ini contohnya begini Pak, orang tua kita sakit dari 20 Ramadan, jadi dari 20 ke atas itu tidak puasa lagi. Ternyata sakitnya itu tidak kunjung sembuh sampai habis hari raya terus sakit. Tentang terangkatnya pisau ketika menyembelih. Jadi para ulama memang bicara ini itu bicara tentang kesempurnaan penyembelihan. Artinya kalau seandainya disembelih dan waktu disembelih sekali dan si binatang masih dalam keadaan mustaqirul hayah, kalau dalam kitab itu mustaqirul hayah, dia masih menyambung hidup, hana putuh belum, maka dibenarkan untuk menyembelih kedua kali. Dibenarkan untuk menyembelih kedua kalinya. Jadi kita lihat ahli sembelih tidak ada tanda-tanda kena mati, maka dibenarkan. Tetapi kalau sudah kita yakin ini mencukupi kematian, maka tidak boleh menggoroknya kedua kali. Jadi itu masih dianggap halal Pak, tidak sampai ke haram.
Ya, jadi bukan dengan dua kali kita terangkat pisau lalu langsung yang kedua menyebabkan haramnya sembelihan, itu tidak. Ya, jadi itu lebih kepada penyempurnaan dalam penyembelihan. Ya. Yang penting jangan terlalu lama antara jeda yang pertama dengan yang kedua. Kalau memang dia masih mustaqirul hayah, masih ada tanda-tanda kehidupan di dalam binatang tersebut. Ya. Baik. Jadi tidak sampai jatuh kepada binatang yang haram gara-gara kita menyembelih kedua kali. Okey. Kemudian pertanyaan kedua, menyebut nama kelompok, tak menyebut nama dibolehkan, Pak. Karena tadi menyebut nama itu tidaklah menjadi sebuah kewajiban. Karena pada dasarnya disebut tak disebut dia sudah menjadi hak milik dari sepemilik kurban. Jadi menyebut itu sekedar sunnah saja. Jadi kita tidak sebut nama, kita sebutnya atas nama kelompok satu. Apalagi mungkin si penyembelihnya memang tidak bisa membaca, buta huruf, dah tidak solat, tidak bisa baca, cip pertih daging yang disembelih misal. Nah, ini tidak berpengaruh kepada keabsahan, tidak berpengaruh kepada keabsahan, karena syarat sembelih itu sudah tercapai dengan memotong dua hal tadi. Tapi ya kalau memang membuat keraguan bagi si pemilik, bukan nak bacaan misalnya, silakan dibaca, silakan dibaca, tapi itu bukan sebuah kewajiban. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, meminta daging untuk masak dari satu kelompok ke kelompok lain. Saya sudah pernah jelaskan bahwa amil panitia itu bukan amil kurban. Artinya apapun yang berhubungan dengan binatang kurban, tindakan terhadap binatang kurban apapun itu harus dengan seizin pemilik kurban. Maka yang berhak minta izin itu ya siapapun yang ingin mengambil jatah pemilik. Contoh, ya panitia ingin masak-masak di hari pertama, itu wajib kasih tahu kepada si pemilik, boleh kita ambil sedikit-sedikit untuk kita masak di hari H. Si pemilik mengatakan ya tidak ada masalah, silahkan saja segala macam. Itu baru sah untuk diambil untuk masak-masak. Atau mungkin panitia sendiri pun punya kurban, lalu dia pun juga mengambil haknya juga. Itu tidak ada masalah. Lalu kalau izin satu kelompok ke kelompok yang lain juga atas nama dikasih izin, tak mengapa. Kenapa Bapak? Karena di sepertiga yang kedua tadi itu ada hadiah. Hadiah itu bisa digunakan untuk siapapun, untuk masak, makan bersama. Itu boleh untuk hadiah siapapun. Yang jangan kita ganggu yang hak fakir miskin. Kalau hak kita itu sebaiknya jangan sampai tidak diambil sedikit pun. Itu hak kita tu terserah, maksimal kita ambil sepertiga. Tapi mau kita ambil, misalnya begini, kita bilang itu sampah plastik udah ngaji kan. Yang lain udah biar aja makan sana aja. Itu juga boleh. Yang penting jangan sampai tidak ambil, karena itu disuruh makan oleh Allah untuk menikmati rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan sapi tersebut. Jadi jangan terlalu baik sampai bodoh. Terlalu baik tapi sampai bodoh, sampai kita mengatakan udah saya tidak usah ambil, udah tidak apa-apa, untuk orang aja semua. Itu bagus, tapi bodoh, karena disuruh makan. Allah mengatakan fakulu minha, makanlah. Begitu. Jadi wajib minta izin. Yang terakhir ni saya agak ragu tadi. Kipan benar pertanyaan terakhir, kulitnya diserahkan pada penyembeli. Terus ya, penyembeli suka-suka dia. Ya, mau kemana saja dia bawa terserah. Itu memang dibolehkan. Yang penting pemiliknya jangan menjual. Kalau dia mau sedekahkan ke si penyembeli sebagai hadiah, terserah. Mau dia berikan kepada fakir miskin, terserah. Setelah itu mau dibawa oleh mereka kemana aja dibawa, ya terserah mereka. Yang penting kita opsinya dua. Kalau enggak berikan, ambil, tapi ambil jadi manfaat. Ya kayak tadi lagi, ambil jadi manfaat, pegat sapu. Opsinya dua. Yang jangan kita jadikan ongkos nyembelih atau kita jual, lalu kita mengambil harga jual tersebut balik ke kita.
Nah, ada pandangan dari mazhab Hanafi, kalau banyak sekali kulit, sudah banyak sekali kulit, maka dibolehkan menjual, tetapi tidak boleh dikonsumsi oleh si pemilik. Harus semuanya ke fakir miskin. Itu solusi terakhir dari mazhab Hanafi. Sudah banyak kali, Pak. Nah, itu boleh dijual. Misal kita jualnya ke pabrik apa, tapi uang itu sedikit pun, sepeser pun tidak boleh dinikmati oleh si pemilik. Harus kembalikan ke fakir miskin. Itu solusi terakhir. Tapi itu pun pandangan ijtihad mazhab Hanafi. Tapi sebaiknya serahkan saja ke orang, Pak. Mau kasih ke siapa terserah. Kasih ke fakir miskin necok je ke orang. Ke urang-urang koh yang necok je ke orang mana pun. Itu lebih utama, karena kita yang penting jaga kurban kita diterima Allah. Jangan gara-gara kulit itu tiba-tiba bermasalah di hadapan Allah, ya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, ada lain? Ya, silakan Pak. Sedikit lagi ni, kita punya waktu 5 menit lagi. Korban ini apa perlu melihat waktu pemilihannya? Waktu? Oh, pemilik kurban yang sudah memberikan ke panitia. Tidak ada kewajiban melihat, kecuali melihat itu karena ingin memilih yang terbaik. Tapi kalau dia sudah serahkan ke panitia, misal panitia dia bilang, ni saya serahkan ke panitia, ni minta yang paling good, padum tamah, misal begitu, maka dia serahkan ke panitia, itu aman. Tidak ada kewajiban untuk melihat. Yang disunahkan melihat waktu proses penyembelihan, itu yang disunahkan melihat. Cuma begini, karena ini sifatnya ibadah, Pak, ya, karena ini sifatnya ibadah, kita itu sudah mulai dihitung pahala, mulai dari mempersiapkan harta, lalu pergi mencari, yang tapak kaki itu menjadi saksi bahawa kita sedang mencari sesuatu yang Allah suruh, jadi berpahala. Maka panitia itu besar pahala. Cuma perlu sekali lagi, panitia bukan amil. Kalau amil ada jatah sendiri, panitia itu orang yang menolong, meringankan urusan, pahalanya besar. Makanya tindakannya harus seizin pemilik. Misal panitia sampai di lapangan, harus tanya ke pemilik, je laganya, atau pemilik home diserah warun, itu dah aman itu kalau sudah begitu. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan, apa maksud dari kurban wajib dan kurban sunnah? Kurban wajib, kurban yang memang wajib dilakukan di tahun itu dengan dua alasan. Yang pertama karena nazar. Sudah dinazarkan. Misal seseorang mengucapkan, kalau saya lulus P3K maka saya akan kurban tahun ini. Lulus, wajib kurban. Walaupun gaji belum keluar, wajib kurban. Walaupun dia berhutang lebih dahulu, itu kurban wajib namanya, kurban nazar. Yang kedua, bisa menjadi wajib kalau ditakyinkan, takyin itu ditentukan kurbannya. Misal dari jauh-jauh hari dia telah memilah satu kambing, nyo yang lu kurban, nyo yang kurban. Ditakyinkan, mentakyinkan itu menyebabkan menjadi wajib. Menetapkan sesuatu itu menjadi wajib. Ini resikonya apa? Tidak bisa dimakan oleh si pemilik kurban dan keluarganya. Tidak boleh dimakan oleh si pemilik kurban dan keluarganya. Semua harus diberikan, menjadi hadiah atau sedekah. Itu resikonya kalau kurban wajib. Kurban sunnah di lain selain itu, semua kurban sunnah. Ini kayak kita tiap-tiap tahun kurban, kita tidak nazar, kita juga tidak mentakyinkan binatang tertentu, itu semuanya sunnah. Kalau sunnah, ya pembagiannya 3 tadi, sepertiga makan, sepertiga hadiah, sepertiga sedekah. Begitu. Kemudian, apa benar bila tidak disebut kurban sunnah maka kurbannya jadi wajib, maka tidak boleh dimakan? Ada pandangan ini, tetapi ini terlalu memberat-beratkan urusan. Jadi ada yang mengatakan harus sebut kurban sunnah. Sebenarnya kan innamal a'malu binniyat. Yang tahu sunnah tak sunnah itu kan niat kita. Ini kita tidak nazar, tidak apa-apa. Maka tidak perlu kita menyebutkan di mana-mana ini kurban sunnah tidak. Dengan niat kita memang kurban sunnah, itu sudah jadi kurban. Karena ada saya baca di dalam beberapa literatur, itu tidak boleh sebut, bahkan tidak boleh sebut ini kurban. Dia bisa jadi kurban wajib. Karena dengan menyebut kurban telah menentukan bahawa itu kurban. Itu akan merepotkan kita, Pak. Jadi waktu panitia beli, penjual nanya, "Nyo kepa?" Panitia bingung, "Nyo kepa ku begahnya? Apa ku begahnya?" Ini begah sedekah tapi kurban. Jadi akhirnya tidak terjadi komunikasi dengan baik. Waktu dibawa pulang kambing itu ditanya sama tetangganya, "Kepa kambingnya?" Ada yang tidak berani jawab. Akhirnya dia mengatakan, apa Kak Imro ke kedai ada yang tepu. Gara-gara urusan kambing ribut dengan tetangga. Tetangga juga tersinggung. Sebenarnya ada kalimat-kalimat itu. Cuma setelah beberapa
kitab yang lebih modern kita baca, ndak sampai seharus begitunya. Jadi tidak apa-apa ndak nyebut ni kurban sunnah. Dengan beli saja niat kita sudah tahu dengan hati kita bahwa itu memang kurban untuk disunnahkan. Okey, baik. Okey, sudah. Saya rasa sudah. Yang menyangkut tadi yang wajib, korban wajib. Apabila dia mati atau hilang, mana wajib ganti? Kalau yang wajib ganti. Seorang bernazar sudah beli, rupanya tidak melarikan diri. Kambing itu melarikan diri, Pak. Karena mungkin yang beli ini memang orang-orang yang berada di sampingnya sering melarikan diri. Istrinya sering lari, anaknya sering lari, terus Pak kami yang dipeluang. Malam kurban rupanya dipeluang. Wajib ganti tidak wajib? Wajib ganti, tapi tidak mesti ganti di tahun itu juga, tergantung dengan kondisi keuangan. Kalau kurban sunnah, para ulama mengatakan tidak wajib ganti, tapi kalau dia mau ganti lebih baik. Kurban sunnah tidak wajib ganti, tapi kalau kurban wajib dia ganti, mengqadha kurban tersebut. Jadi keadaan kita nyaman dalam mobil. Kembali ke keputusan tadi, Pak. Kalau kita keluar dari sebelum subuh, pas datang waktu wajib puasa imsak, kita sudah di jalan, itu sehat-sehat saja pun kita tidak puasa pun tidak apa-apa, karena posisi kita sudah musafir. Cuma kalau disuruh pilih, kalau disuruh pilih puasa atau tak puasa, maka tetap pilihan puasa lebih utama. Kan tadi misal kita keluar sebelum subuh, boleh tak puasa? Tetapi kalau disuruh pilih, lebih dekat puasa. Untuk apa? Dalam perjalanan pun, apalagi dalam mobil AC, tertidur, kenapa tak puasa, kan begitu kan? Tapi boleh tak puasa, itu yang jadi masalahnya. Karena dia posisinya sudah musafir. Tapi bagi mereka yang belum keluar sebelum imsak dari rumahnya, dari kampungnya belum keluar, itu memang tetap wajib puasa. Tak boleh buka puasa di tengah jalan, suka-suka kita, tak boleh. Tetap wajib puasa. Baru boleh buka kalau masuk kategori sakit. Sakit tu misal mudarat, Pak, dah capek sekali, dah tak sanggup lagi. Itu baru boleh buka. Jadi intinya, dengan kenyamanan yang kita terima, tetap pilihan untuk puasa itu lebih utama. Kalau perjalanan dulu masa Nabi, mana ada, Pak? Kan dengan unta, kuda, di bawah terik matahari, di tengah padang pasir. Ibu, kalau umrah dari Mekah ke Madinah itu 7 jam kan? Mekah Madinah itu 7 jam. Itu naik mobil ber-AC, tertidur semua jemaah umrah dalam mobil, Pak, tertidur. Itu setelah dibuat aspal, Pak. Dulu bayangkan Nabi itu berhari-hari, 20 hari dari Mekah baru sampai ke Madinah. Dengan kuda, unta, naik ke atas bukit segala macam. Makanya pilihan kalau sudah sakit baru boleh buka. Kalau tidak, tetap lanjutkan puasa. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau supir hanya peduli, Pak, mau nyaman mau tidak tetap iglak saja. Saya jarang sekali dapat yang soleh itu yang menyedihkan sekali pekerjaan itu. Baik, ada lain Pak? Masih 2 menit lagi. Pak Budi silakan. Bagaimana sebaiknya memimpin, karena praktek-praktek pelaksanaan ibadah Ramadan dan hari raya itu sering kadang-kadang masuk di tempat kita itu lebih cepat hari rayanya itu sampai 2 atau 3 hari, Ustaz. Kalau di barat selatan saya itu ada belengkung. Jadi kalau misalnya 1-2 hari karena beda rupiah dan hisab, ini masing-masing masih ada yang terbedakan. Tapi bagaimana kiranya tindakan pemimpin misalnya dalam menertibkan pola ibadah seperti ini? Terima kasih. Baik. Jadi Bapak Ibu, memang kita dilema di akhir zaman karena pertama, waktu pilih pemimpin terjadi kecurangan. Yang terpilih pun bukan orang-orang saleh. Dan itu terjadi di semua negara, Pak. Tidak di kita saja. Jadi jarang sekali terjadi mengulang masa Nabi, masa sahabat, jarang sekali. Di negara Arab sendiri, Pak, itu kemunafikan itu luar biasa. Memang mana negara Arab sekarang yang pemimpinnya saleh seperti masa-masa? Tidak ada juga. Tidak ada juga.
Yang ada satu sekarang yang betul-betul mempertahankan di Afghanistan, dipimpin oleh Taliban sekarang. Cuma itu Pak. Pak tahu Arab Saudi sekarang anak Raja Salman tu parah sekali Pak tu. Itu parah betul itu. Di Mesir memang Firaun sekarang Pak Al-Sisi itu. Ya. Di Yordania itu juga para munafik yang kerjasama dengan Israel itu, termasuk Yordania, Arab Saudi, Bahrain, itu kerjasama dengan Israel, menghancurkan saudaranya sendiri Pak. Ya. Jadi tidak ditemukan lagi pemimpin seperti masa dulu. Semua terpilih karena gara-gara dipilih bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan demokrasi, berdasarkan partai. Yang terpilih ya keinginan partai. Apalagi di Indonesia Pak, galak-galak aja, galak partai, yang benar pun tersingkirkan. Akibatnya apa? Menentukan semua urusan bukan urusan agama, bukan dengan agama. Contoh lebih kecil ruang lingkupnya. Tadi Pak Budi menyebutkan di Nagan Raya itu Pak ada kelompok Tengku Pelekung, kelompok pengikut Tengku Pelekung ni. Saya setahun di Nagan Raya, sempat kerja di Nagan Raya setahun. Waktu tsunami itu Pak, itu memang lumayan parah ni Pak. Lumayan parah. Bahkan mereka punya pandangan untuk bisa mengganti umrah itu keliling tawaf di kuburan Tengku Pelekungnya. Dan di masjidnya itu ada tiang yang untuk apa istilahnya sesajen melakukan ritual. Nasabah tiang dalam masjid diikat dengan hijab putih Pak. Jadi memang berbau-bau kesesatan juga dapat. Nah mereka ini kalau Ramadan itu bisa 2 sampai 3 hari sebelum waktu orang lain melakukannya. Kenapa pemimpin diam? Okeylah kita tidak bilang presiden, mungkin dia pun tidak tahu itu pelukung-pelukung. Dia kan cuma tahu proyek-proyek saja kan. Nah, sekarang kenapa bupatinya diam? Karena kepentingan dunia, akhirnya mereka diam. Apa yang terjadi, Pak? Saya dikasih tahu sama orang-orang di sana, itu pendukung bupati yang paling besar itu kelompok ini. Mereka ada 1000-an orang, Pak. Dan setiap yang mau naik jadi calon pemimpin itu termasuk mendatangi tempat ini untuk mencari dukungan. Jadi begitu dapat dukungan dari mereka dengan 1000-an orang itu sudah cukup keadaannya begitu. Begitu terpilih tidak mau disegel nih. Tidak mau disegel karena dibutuhkan untuk politik. Begitu keadaannya, Pak. Ya yang pegang huruf negara ya, Cik. Makanya bupati yang terdahulu yang sudah turun yang kena tapi ada bantuan berkenan tapi akhirnya apa? Bekerja sama di dalam kesesatan. Ini yang paling bahaya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man a'ana 'ala ma'siyah", barang siapa tolong menolong dalam maksiat, maka dosanya sama, fahuwa syarikun lahu. Makanya pemimpin itu susah masuk surga. Banyak kali hisapnya. Banyak kali, Pak. Bapak nak usah daftar untuk jadi presiden, nak usah daftar, Pak. Kakak bahanan mitnya mentang yang uruh tangi 2045 betul-betul jadi emas atau tidak nantinya. Biar saja udah. Pertama ada orang yang mau berutang ke kita. Dan kita tahu orang ini susah bayar hutang. Ya, sudah terkenal susah bayar hutang, istrinya juga sama, ya, susah bayar hutang. Ya. Karena biasanya suami istri kalau sudah susah bayar hutang sama-sama gitu. Karena saya lihat Pak, kalau suami istri salah satunya orang yang baik, itu tidak terjadi begitu. Suami berhutang, istri yang mengatakan, "Nak bayar ke dia hutang, nak bayar ke dia." Ini kalau sudah dua-duanya begitu, biasanya terjadilah. Dia pinjam lagi atau dia pinjam sama kita, sedangkan kita sudah tahu ni orangnya susah. Bolehkah kita berbohong mengatakan bahawa hai, uang ada, cuma saya harus bayar SPP anak. Atau kita mengatakan boleh ni saya kasih, tapi ini uang orang, harus cepat bayar. Memang sebenarnya kalau kita lihat hadis Nabi, bohong itu cuma boleh di 3 tempat. Ketika perang, ketika mengislah, memperbaiki hubungan antara 2 orang, boleh kita berbohong supaya mereka berbaikan. Dan yang ketiga yaitu ketika berbohong di atas nama membahagiakan suami atau istri. Misal masakan istri kita bilang enak, ya. Padahal Masya Allah, ya, kita menyesal memakan makanannya. Lalu ibu juga berbohong. Ibu berbohong mengatakan suami gantengnya Masya Allah, sampai suami itu lihat di cermin dan dia berteriak sendiri melihat wajahnya, kan? Itu bohong itu yang disebut Nabi boleh. Nah, bagaimana bohong untuk menghindari hutangan-hutangan seperti itu? Memang ini tidak disebut dalam hadis Nabi. Cuma kalau kita lihat kondisi, maka ini mungkin kalau saya pribadi saya mengatakan boleh. Kenapa? Menghindari mudarat yang lebih besar. Karena kalau kita kasih,
nanti kita akan terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, disibukkan dengan mencaci, mengutuk dia, tak dibayar-bayar. Jadi kita perlu uang pun sudah susah. Akhirnya timbullah permusuhan. Karena kita sudah kenal orangnya susah bayar hutang, maka kita bilang hana peng, pada haina itu termasuk perkara menghindari kemudaratan yang lebih besar. Itu dibolehkan. Karena orang hari ini Pak berhutang mudah, bayar yang susah. Ya. Memang ahli akibat dipelanggu oleh jin, hutang mudah tapi bayar susah. Ya. Dan dia nak mikir bahawa kita tertahan uang kita sama dia, itu bertahun-tahun kita tak bisa buat apa-apa. Itu tak pernah dipikirkan. Akhirnya kita kan nak sanggup mikir lagi pun, pilihan kita kan dua, serahkan ke Allah atau serahkan kepada yang berwajib. Ya. Ujungnya hidup kita hancur, hidup dia juga hancur. Itu yang sering terjadi. Jadi masih dibolehkan Pak, dalam keadaan seperti itu, daripada kita mendapatkan perkara yang lebih buruk. Okey, baik. Ada lain? Oh ya, yang kedua tadi apa ya Pak? Lupa saya. Kalau kita bayar, Oh, kita bayar cicilan sedikit-sedikit, tapi dia tak mau. dia tak mau. Tapi kalau kita bersedekah, misalnya dia tak mau sedekah, kita bisa diterima nggak sedekah? Okey, kita ada rencana bayar, tapi kita tak mampu bayar cash langsung. Kita je bayar sikit-sikit. Rupanya dia tak mau sikit-sikit. Bolehkah kita bersedekah? Tetap tak boleh, kerana kita masih wajib bayar hutang. Jadi bagaimana caranya? Minta izinlah kepada dia untuk kita kumpulkan yang cicilan itu menjadi banyak. Kerana dia tak mau sedikit-sedikit, maunya sekaligus. Kan? Jadi sertuh-sertuh dibayarnya, ya sudah kita minta tunda waktu. Saya kumpulkan dulu sedikit-sedikit ni baru saya bisa saya bayar. Itu yang bisa kita lakukan. Lalu kalau kita ganti uang cicilan itu dengan sedekah tetap tak boleh, karena kita pada dasarnya wajib dulu baru yang sunnah. Jadi cuma caranya ya temui dia. Kita bilang minta waktulah sekitar 2 tahun, saya kumpulkan dulu ni baru saya bayar. Cuma itu cara Pak. Tapi niat kita yang baik itu Pak, Allah tolong, pasti Allah tolong. Saya juga dulu sebelum ada rumah Pak, itu sempat terhutang juga. Jadi untuk ngambil rumah itu, saya terhutang juga puluhan juta kepada orang baik supaya menghindari rumah KPR. Kan rumah di atas itu KPR sebenarnya itu, dan sistem KPR itu kan sistem haram. Sebenarnya haram itu, masuk ke dunia riba. Untuk saya hindari KPR itu saya berhutang. Tapi kebetulan karena saya sering memberi pengajian, jadi kepercayaan orang masih lumayan. Alhamdulillah ada orang baik kasih hutang puluhan juta. Dan saya juga bingung mau bayar di mana. Tapi karena niat baik Pak. Alhamdulillah selesai. Dalam 2 tahun selesai saya bayar hutang itu. Pokoknya berapa yang ada hutang dulu, bayar hutang dulu. Sampai di rumah itu uang belanja tak saya hitung lagi. Cukup hanya untuk membeli telur sama papan. Maksudnya telur 1 papan maksudnya. Cuma itu makan, itu bayar hutang. 2 tahun selesai alhamdulillah. Rumah sudah ada, hutang selesai, dan orang itu pun menambah kepercayaannya. Jadi harus ada niat baik. Makanya kita kasih tahu orang itu, saya minta waktu lah. Boleh saya berhutang tapi saya minta waktu. Oh dia nak mau tunggu cicilan-cicilan, minta waktu supaya kita bisa kumpulkan. InsyaAllah, yakinlah niat yang baik pasti membuat Allah buka jalan. Pasti. Baik. Ada lain Bapak Ibu sebelum kita tutup? Tidak ada. Okey, kalau tidak ada maka kita cukupkan. Saya tak tahu. Oh ada. Ya Pak Budi, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan sedekah sunnah. Tadi ini Ustaz mengenai dengan adab sedikit-sedikit kita tahu buka nazar. Jadi kalau lulus P3K nanti saya sedekah. Kalau itu dilapatkan atau kebiasaan kita, kalau ada Allah mudahkan baru kita terbilang bersedekah, walaupun itu tidak berupa niat atau kasar untuk nazar. Apakah ini juga diterima dengan tangan kanan? Baik. Ini bagus Pak pertanyaannya. Memang kalau masalah nazar ni sudah banyak
Dan bukti banyaknya, banyak di antara kita bernama Nazaruddin, Nazarullah, Muhammad Nazar, Nadariyah, Nadariyati, macam-macam nampak. Yang sabuh uka mandum akarnya sama itu. Hasil nazar semua jadi nazar ni hukumnya boleh, mubah, tetapi tidak baik untuk dibiasakan. Maka sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa? Orang bernazar itu, kata para ulama, termasuk Imam Syafi'i mengatakan bernazar itu adalah orang-orang yang pelit. Kenapa pelit? Karena dia tidak mau memberi ke Allah kecuali setelah diberi oleh Allah. Jadi sedikit-sedikit bernazar. Kalau lulus P3K dia akan sedekah, lulus PNS dia sedekah. Kalau diberi anak perempuan dia sedekah, kalau diberi isteri perempuan dia sedekah. Berarti selama ini istrinya apa? Jadi ini hal perkara seperti ini, kalau sudah bernazar wajib tunaikan. Tetapi kalau belum bernazar, lebih utama untuk tidak sering bernazar. Rasulullah mengatakan, "Wama an-nazru la yughni 'anil haqqi syai'a." Nazar itu tidak mengubah ketetapan Allah. Kita pinginnya anak perempuan. Ini anak laki kita udah 5 orang, pinginnya anak perempuan. Itu anak perempuan itu kita nazarkan. Memang takdir Allah yang tertulis anak kita perempuan, anak yang ke-6. Bukan gara-gara nazar. Kita sudah puluhan tahun honorer. Allah takdirkan kepada kita, itu kita lulus P3K tahun 2024. Memang sudah takdirnya begitu. Jadi bukan nazar mengubah takdir. Itu diisyaratkan oleh Nabi. Orang hari ini atas nama nazar dipikir mengubah takdir, padahal memang kajat tahro yang anak ke-6. Itu contohnya. Maka perkara seperti ini, kalau kita kasih sedekah di atas nazar, kita nazarnya kalau saya lulus P3K maka saya akan kasih sedekah, apakah juga diterima oleh Allah? Diterima, tetap diterima. Cuma saya tidak tahu pasti ini diterima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ini jangan bayangkan Allah tu punya tangan seperti kita. Tidak. Ini bahasa penghargaan sebenarnya. Karena begini Pak, yang diterima dengan tangan kanan itu memang pertama syaratnya halal. Syarat pertama halal. Yang kedua keikhlasannya tinggi. Bukan karena membalas sebuah konsekuensi terhadap janji-janjinya. Jadi kan sedekah terbaik itu di saat dia dalam keadaan ikhlasnya paling tinggi. Kita lebih ikhlas sedekah waktu sehat atau waktu sakit? Kita lebih ikhlas sedekah waktu sehat atau waktu sakit? Waktu sehat. Waktu sakit kita beradu dengan kepentingan, ya Allah dapat pulih. Makanya Nabi mengatakan sedekah terbaik wa antas sahih syahih. Sedekah terbaik ketika engkau sehat. Yang kedua ketika engkau merasa pelit. Maksud pelit, kebutuhan anak perlu, kebutuhan isteri, tapi kita setelah menafkahi yang wajib, banyak kebutuhan kita sendiri, mau beli HP. Ketika pelit itulah kita sedekah. Itu sangat tinggi nilai sedekahnya. Makanya sedekah setelah bernazar diterima. Cuma mungkin tidak sehebat sedekahnya orang yang tak bernazar, karena di situ punya kepentingan. Mungkin begitu Pak. Maka sebaiknya tidak usah sering-sering bernazar. Kunci hidup taat dulu ke Allah. Nanti Allah beri jalan-jalan keluar, taat saja. Nanti Allah beri semua keinginan-keinginan kita. Kalau kita memperlambat sedekah wajib, itu zakat, memperlambat membayarnya, seharusnya jatuh misal bulan 7 lah, kita bilang bulan Rajab lah, cuma kita tunda, kita bayarnya dalam Ramadan misal, atau selebihnya, bolehkah? Kita sudah pernah belajar dulu Pak, waktu bahas masalah zakat. Zakat itu dibayarkan alal faur, segera. Malamnya kita tahu bahwa sudah sampai haul. Ini kan nisab sudah setahun yang lalu sampai. Ternyata bertahan harta kita sampai haul setahun, umur harta kita setahun, umur nisab. Itu kalau malamnya sudah kita yakin ni besok sudah sampai haul, maka segera persiapkan, besok langsung bayar, langsung bagikan zakat. Nah, bolehkah ditunda? Makruh, kecuali karena ada uzur. Mana contoh uzur? Uang kita ada, zakat sudah kena, tetapi di tangan orang. Kan kita belajar Pak, kayak mana hukumnya berzakat kalau masih dalam keadaan hutang. Hai peng katanya, nah ada uang
tapi uangnya di tangan orang. Dia pinjam uang kita 100 juta, atau dia pinjam emas kita 100 manyam, dan kita yakin dia akan kembalikan. Di saat itu zakat tetap kena atas nama kita, kalau kita yakin dia masih akan kembalikan. Nah, tapi kita tidak ada uang untuk keluarkan zakatnya karena peng bak jarokop. Itu namanya uzur. Itu boleh ditunda sampai ada uang. Tapi kalau tidak ada uzur, uang ada, semua lengkap, itu jangan ditunda. Walaupun zakat itu boleh dibayar dalam hitungan 1 tahun, itu kapanpun boleh dibayar. Tetapi makruh menunda-nunda zakat. Makruh. Nanti takutnya sebelum kita bayar, keduluan dijemput oleh malaikat maut, sehingga dalam catatan kita belum bayar zakat. Kecuali karena uzur ya Pak. Kalau uzur itu tetap niat kita sudah dianggap sudah bayar, tinggal tunggu kapan eksekusinya saja. Jadi jangan tunda, karena ada betul pertanyaan seperti Bapak ni. Karena ada orang yang tak mau bayar zakat kecuali dalam Ramadan. Padahal dia sudah sampai kewajiban zakatnya 5 bulan sebelum Ramadan. Dia bilang apa? Hana hendak lu bayar dalam Ramadan mentang. Saya bayar dalam Ramadan aja. Dia mengira bayar zakat dalam Ramadan lebih utama. Hendak. Zakat itu lebih utama di awal-awal kewajiban. Jadi jangan tunda ke dalam Ramadan. Nah, begitu Bapak. Tak baik kalau menunda-nunda zakat. Ada lain? Ya, silakan Pak Anto duluan. Masalah sedekah, Ustaz. Kan tadi lebih utamakan keluarga atau famili kita. Ya. Nah, kebetulan famili kita berdomisili bukan tempat kita jauh. Cuman sedangkan ada orang paling miskin, mana yang kurang lebih? Baik. Ketika kita punya famili, keluarga yang jauh, ya jauhnya jauh sekali, dan ada sekitaran fakir miskin di sekeliling kita tinggal, konsep zakat harta adalah membayar di mana sumber harta. Diingat kembali pelajaran zakat Pak. Sebab jumhur ulama mengatakan tak boleh membayar zakat harta melebihi jarak boleh qasar salat. Tak boleh menyalurkan zakat harta melebihi jarak boleh qasar salat. Jarak boleh qasar salat 90 kilo, 89-90 kilo. Tak boleh. Nah sekarang keluarga kita ni miskin tapi tinggalnya di Melabuh. Ya sudah berapa ratus kilo sudah itu. Dan sekadangkan di sekitaran kita tinggal di sumber harta banyak fakir miskin. Mana yang lebih utamakan? Nah para ulama membuat catatan Pak. Kalau zakat harta, tetap utamakan dulu yang di tempat sumber harta. Ya, kalau zakat harta itu utamakan di tempat sumber harta. Oh saudara kita ada yang jauh, itu nanti bawanya ke sedekah sunnah, jangan bawa ke sedekah wajib. Karena untuk keluarga tetap sedekah sunnah diutamakan. Jadi nak perlek hana mecih tak preh takut. Untuk keluarga Pak, keluarga dekat, keluarga jauh itu sedekah yang diutamakan, sedekah sunnah. Tiap-tiap bulan berapa yang ada juk. Tapi kalau zakat wajib lebih utama di area sekitaran sumber harta. Ya, artinya 90 km ke bawah radiusnya. Kecuali sudah cukup di sini, rupanya banyak yang bayar zakat di sini. Dan kita melihat kemiskinan luar biasa pada saudara kita yang jauh itu. Di sini sudah ramai orang bayar. Dan di saat itu kalau keadaan gawat darurat, di sana juga sangat butuh, masih dibolehkan. Itu pengecualian. Masih dibolehkan memberi zakat harta kepada orang-orang yang punya hubungan kerabat dan tinggal jauh. Tapi lihat dulu keadaan si miskin yang ada di sekitaran kita. Kalau di miskin kita pun sangat membutuhkan, utamakan yang di sekitaran harta. Yang saudara bantulah melalui sedekah sunnah. Begitu Pak. Ya. Silakan Abu. Dalam Ramadan mana lebih baik, bersedekah kepada lampu merah? Kok sedekah ke lampu merah? Sedekah kepada pengemis lampu merah dengan orang-orang yang mungkin setekaran kita untuk dia berbuka puasa, atau kita kasih ke menasah untuk berbuka puasa. Ini Pak,
Ya, namanya sedekah tetap ke siapa saja sebenarnya berpahala. Orang buka puasa pun tidak semuanya orang miskin. Kadang-kadang orang kaya pun buka puasa. Tapi dalam Ramadan tidak disebutkan bahawa berikanlah makanan berbuka kepada si miskin. Tak. Nabi cuma menyebutkan yang memberi makanan ke orang berbuka. Tak peduli dia kaya miskin, yang kita dapat pahala tetap sempurna. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengemis-pengemis, ini pengemis ini Pak yang menjadi pertimbangan kita. Pengemis hari ini itu bukan pengemis yang disuruh muliakan. Ya, pengemis hari ini yang di lampu merah Pak, itu bukan pengemis yang disuruh muliakan itu. Itu mereka itu sudah melakoni pekerjaan terlaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man fataha baba mas'alatin fatahallahu alaihi baba faqrin. Barang siapa yang membuka pintu mengemis, dia mulai meminta-minta, maka Allah mulai membuka pintu kefakiran untuknya. Lalu Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang meminta-minta di dunia sedangkan dia mampu, dia cukup hidup tapi suka minta-minta, maka dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan tanpa wajahnya, tanpa daging, jadi tengkorak. Nanti di padang mahsyar Pak, ada orang-orang yang wajahnya tengkorak, tidak ada daging. Siapa dia? Pengemis-pengemis yang sebenarnya mereka mampu kerja, mampu cari nafkah, tapi mereka mengemis-ngemis. Nah, jadi bukan pekerjaan yang baik, itu pekerjaan terlaknat. Oleh karena itu, mengingat keadaan seperti itu, maka tidak ada baiknya hari ini memberi kepada para pengemis lampu merah. Nyaka hobi Pak. Nanti dia kalau sudah lama di Lok Semawai Pak, itu pindah, jadi yang tinggal di Sigli pindah ke Lok, yang tinggal di Lok Kedih pindah ke Sigli, lampu merah Sigli, yang Sigli pindah ke Kedih Biren, terus begitu-begitu Pak. Ya. Jadi sudah jadi lakonan pekerjaan. Belum lagi kita temukan video-video penipuan-penipuan. Yang terakhir kan laki pakai baju batik perempuan, kan? Ganti baju, pakai baju batik perempuan, kemudian badannya pun cocok kayak emak-emak, sehingga pakai jilbab orang tak tahu dia laki. Pakai masker, cukup hiu rinang, ternyata laki. Dan ditemukan dia daerah mana Pak kejadian baru kan? Yang laki pakai baju perempuan, baju batik itu, yang viral di Lambaru betul Lambaru Cafe ya, Lambaru Cafe. Nah, kayak gitu sudah model sekarang. Itu saya tanya tu ke beberapa orang teman-teman Satpol PP yang tangani pengemis Pak, itu anak-anak itu kenapa tertidur terusan yang di pangku media tu, dengar tapi anaknya tidak melawan, tidak apa-apa, disuntik Pak. Jadi memang disuntik, diberikan obat tidur supaya hanya untuk memancing iba saja. Sampai segitunya dia melakukan demi mencari rezeki. Nah, gara-gara dia yang betul-betul miskin pun akhirnya tidak diberi lagi. Jadi sudah dikotori oleh para oknum-oknum pengemis ini. Nah, makanya tetap memberi berbuka puasa lebih utama daripada memberikan kepada fakir, kepada pengemis di lampu merah. Cuma utamakan kalau bisa memberi buka puasa Pak, kasih ke fakir miskin. Ya, jadi antarkan paket-paket kita tadi ke rumah fakir miskin. Ada orang yang sudah bayar zakat duluan, misal tinggalnya di Panggui, dia bayar zakat di hari mubah. Jadi dari awal Ramadan atau 21 Ramadan sudah bayar di sini. Rupanya berhari rayanya tidak di sini. Dia hari rayanya apakah di kampungnya atau di manalah. Sedangkan zakat fitrah konsepnya di mana badan berhari raya, disitulah bayarnya. Jadi di mana badan berada di malam hari raya, di situ bayarnya. Beda dengan zakat harta. Zakat harta di mana sumber harta. Nah, rupanya kita udah bayar, lalu tiba-tiba pulang kampung. Nah, ini perlu dilihat dulu. Itu kita pulang kampung itu direncanakan sebelumnya atau tidak direncanakan. Kalau kita sudah ada perencanaan, misal sama istri kita sudah mengatakannya kalinya udah murah raya di tempat tuan, karena istri orang tapak, makanya sering kadang dapat. Jadi kalau sudah ada rencana awal, maka
itu makruh bayar di sini. Jadi kayak mana transfer uangnya ke kampung di sana, di tempat tuan, suruh wakilahkan sama orang tua di kampung, suruh bayar atas nama kita di sana. Kalau sudah ada rencana di awal. Tapi kalau tidak ada rencana, memang rencananya hari raya di sini memang tiba-tiba dapat telepon emergency. Di kampung suruh pulang, kau hanya mama udah 5 tahun cemekam kamu tidak pernah lihat. Disuruh pulang. Maka gugurkah zakat di sini? Tidak gugur. Karena tadi perkiraan kita dengan keyakinan kita hari raya di sini. Itu tidak mengapa. Jadi begini, masalah zakat fitrah itu bukan wajib di mana kita berhari raya, tapi itu berbentuk anjuran, sunnah. Sunnahnya di mana badan kita berhari raya. Oh, dalam keadaan-keadaan tertentu kemudian kita tidak bisa melakukannya, tetap sah. Zakat tetap sah. Nah, cuma makruh kalau kita dari awal sudah tahu kita tidak di sini malam raya, maka bayarnya di mana kita berhari raya, berada di malam hari raya. Ya. Tapi Ustaz, kalau kita bayar di sana di kampung, kita tunggu malam raya tidak ada orang terima, makanya diwakilahkan kepada orang yang di kampung itu yang kita akan tuju di malam hari raya. Wakilahkan saja, suruh bayar di sana di malam 27 atas nama kita dan keluarga. Kirim uang, suruh beli beras di sana, begitu. Kemudian menyambung pertanyaan kedua, anak kita sedang menuntut ilmu di Malaysia atau di manalah, di Mesir atau di manalah. Nah, yang mana lebih bagus? Kita suruh bayar dia zakat di sana, sedangkan dia sudah mampu, artinya ada wang-wang yang masuk ke dia, atau kita yang bayarkan di sini. Nah, tentu yang lebih utama di mana dia berada, menyangkut tentang kesunahan di mana badan berhari raya. Ya. Kecuali dia berada di negeri kafir yang tidak tahu mau dibayar ke mana dan tidak ada yang penerima. Misal dia berada di Jepang. Jepang itu kafir. Nah, kalau dibayar di sana, dia tidak tahu bayar ke mana. Kemudian yang menerima pun tidak boleh orang kafir. Di saat itu boleh dia dialihkan zakatnya ke kampung halamannya. Tapi karena dia sudah mampu, wajib kita yang orang tua yang mau bayarkan zakat kepadanya, wajib seizinnya. Jadi istilahnya dia mewakilahkan ke kita, atau kita pakai harta kita untuk dia, boleh tapi dengan seizin dia. Jadi telepon, nak, ni bapak bayar di sini aja daripada kamu bayar ke orang Jepang. Karena orang Jepang itu walaupun kita bayar, dia tetap sudah pernah menjajah kita, misalnya kita. Ayah bodoh ni apa hubungannya coba? Jadi ini boleh, tidak mengapa. Kondisi-kondisi seperti. Tapi kalau dia kuliah S2 di Ethiopia, di sana cukup banyak orang miskin yang Muslim, atau di Somalia, Somalia cukup banyak orang miskin yang Muslim itu. Maka sana bayar, jangan suruh bayar di sini, bayar aja di sana. Apalagi yang kerja-kerja, Pak. Kerja itu bayarnya di mana dia berada, di mana hari raya. Begitu. Jadi lihat kondisi keadaan. Baik, masih ada lain 2 menit lagi, Pak Ibu. Masih ada? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada sedikit menyinggung masalah terkait riba, jual beli rumah, kredit atau sepeda motor. Kemudian ini ada kasus Ustaz. Izin bertanya sebentar. Misalkan begini, saya bekerja salah satu perusahaan. Perusahaan itu memberikan dana kepada pekerja untuk beli rumah, tapi dananya kan langsung dikerja melalui bank. Contohnya begini. Ini si perusahaan, ini si pekerja, ini si bank. Katakanlah ini rumah pertama dibeli oleh si bank. Berapa harga rumah? Katakanlah 120 juta. Bayar cicilan si karyawan ini dipotongkannya tetap 10 juta per bulan. Berarti 1 tahun 120 juta. Tapi si bank ini jual ke si perusahaan lebih. Jadi labanya si bank, si perusahaan yang bayar. Kira-kira apakah ini termasuk riba Ustaz atau tidak? Tadi rumah itu sudah dibeli oleh bank, Berapa ya? dibeli sempurna, Sempurna. baru dijual ke nasabah. Ya. Jadi ini kalau sudah begini ceritanya, itu tidak disebut riba. Karena sistem riba pada KPR, Pak, yang bangun rumah kita developer,
kita bayarnya ke developer, DP, ya, bayar DP, kan sekitar 5 juta sudah dibangun tuh. Harga rumah itu 100 juta misal contoh. Berarti kan kekurangannya 95 juta. Ternyata 95 juta itu kita tidak bayar lagi ke developer, tapi bayarnya ke bank. Ada apa? Kok tiba-tiba bayar ke bank? Ternyata kasusnya adalah bank itu membeli semua rumah itu dari developer. Dan membeli rumah itu dari developer, lalu kemudian jadilah kita terikat dengan bank, bukan lagi dengan developer. Nah, yang bank lakukan untuk kita apa? Dia seakan-akan meminjamkan uang. Nah, jadi tadi kita transaksi jual belinya dengan developer, tapi rumah itu ternyata dibeli oleh bank. Jadi kita tidak ada transaksi dengan bank nih, tidak ada transaksi jual beli dengan bank. Tiba-tiba bayarnya ke bank. Apa yang terjadi? Bank beli duluan rumah itu, dia lunasi duluan, ya. Lalu 95 juta itu sudah berada di tangan dia, antara kita dan dia terikatlah hutang piutang. Masalahnya yang dia lunasi 95, yang dia suruh bayar sama kita bukan lagi 95, tapi sesuai dengan margin berapa tahun kita ambil. Dan kita tidak terjadi jual beli dengan bank, terjadinya hutang piutang. Dia naikkan bunganya sesuai dengan berapa tahun marginnya. Nah, berubahlah dari 95 juta itu karena kita bayar cicilan menjadi 150 juta. Disitulah jatuhnya ke riba. Tapi kalau tadi yang Bapak cerita, bank beli dari perusahaan, sudah jadi milik bank, lalu rumah itu dijual ke orang, itu dari awal memang sudah terjadi jual beli. Itu sama dengan murabahah kalau di bank, Bang. Ya, murabahah itu kan bank beli dulu apa kita mau. Bapak membangun apa? Mau perlu apa? Perlu istri apa perlu rumah? Ya. Dia katakan perlu rumah dulu lah. Nanti kalau power rumah setelah ada rumah, tidak disebut power rumah kalau sebelum ada rumah. Nah, dibeli sama bank, lalu dijual ke kita, dinaikkan harganya. Cicilan itu cicilan di atas jual beli, bukan cicilan di atas utang piutang. Itu tak mengapa, Pak, aman. Karena kredit jual beli itu boleh. Yang tidak boleh kredit utang piutang. Tidak terjadi jual beli. Jadi kalau iddah seorang perempuan ketika kematian suami, batasan keluar dari rumah mana? Ini sebenarnya fleksibel, Pak. Tapi maksudnya tidak boleh keluar ke jalan-jalan. Tapi kalau cuma keluar duduk depan rumah, siram-siram bunga, itu tak mengapa. Ya. Apalagi memang kalau dia tidak bisa diwakilkan. Anak tidak ada atau anak masih kecil sekali. Tidak ada yang bisa keluar untuk belanja. Tetangganya pun sibuk semuanya. Tidak bisa dia utus untuk belanja. Maka di saat hanya pergi belanja, balik lagi, itu masih dibolehkan. Jadi maksud keluar di situ, jangan sampai dia berleha-leha. Terbit kena JJS, kemudian jogging pagi, yang tidak ada maksud, tidak ada tujuan, itu harus tahan selama 4 bulan 10 hari. Jadi tidaklah seketat sampai tidak bisa keluar rumah kayak penjara, lalu dari jendela rumah dia panggil orang, ya, kena dah siap kapan tolong siap aja kudu binyo. Itu tidak begitu juga. Kata orang kapungo kaanyan ala meninggal aku kapungo kaanyan. Dia panggil dari jendela karena tidak berani. Ada yang panggil dari kosen pintu, itu tidak begitu juga. Jadi kalau cuma sekedar duduk-duduk depan rumah itu aman, tidak mengapa, insyaAllah. Ya, okey, baik. Ada lain? Ya, silakan Ustaz. Bahasa dan praktik ini berkaitan dengan masyarakat. Kalau perempuan yang iddah itu sama bagi dia sendiri mungkin nggak tahu bahwa ada larangan jika iddah tidak bisa, lalu panitia pun tidak bisa menggeser. Nah, hukum bagi si perempuan ini, hajinya itu bagaimana? Haji berdosa atau haji tidak dihitung haji? Kalau tidak dihitung haji mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau dihitung kemudian hajinya berdosa. Okey, baik. Ini menarik ini. Bagi perempuan tadi misal menghadapi kendala, dia masa iddah. Lalu kemudian datang wajib haji. Ya.
Maka solusi tadi pertama, minta sama petugas untuk menggeser ke tahun yang akan datang. Ternyata petugas pun tidak bisa menggesernya. Artinya tidak bisa ibu, kalau digeser kan nanti ibu begini, hilang nama ibu, macam-macam lah. Solusi kedua, kasih panitia itu minta untuk nama suami diganti oleh mahram kita, anak. Itu dibolehkan. Ya, jadi posisi suami itu digantikan oleh mahram yang lain. Kalau memang tidak bisa digeser, berarti sudah ada mahram. Nah, bolehkah berangkat kalau sudah ada mahram? Kalau memang betul-betul tidak bisa digeser dan itu bisa menghanguskan haji kita, berarti kita bertemu keadaan darurat. Nah, di saat seperti itu kita boleh berhaji. Namun haji sah atau tidak? Hajinya sah, karena kalau mau tahu tentang haji sah atau tidak itu hanya berpatokan pada syarat, rukun, dan tidak disebut dalam rukun haji, dalam syarat haji tidak disebut bahawa harus dalam keadaan tidak iddah, tidak disebut. Ini kan larangan khusus. Nah, jadi hajinya tetap sah. Berdosakah? Kalau tanya dosa tak dosa tergantung. Kalau dia memang sengaja berhaji mengolok-olok syariat ini, hajinya sah tapi berdosa. Tapi kalau dia berangkat dalam keadaan darurat, dia tidak ada rencana mengolok-olok masa iddah, terpaksa berangkat. Kalau tidak nanti dibatalkan hajinya. Apalagi dia sudah punya pengganti misal anaknya, maka insya-Allah itu termaafkan. Jadi kondisi-kondisi darurat seperti itu biasanya termaafkan. Tapi kalau keadaan normal ini hajinya sah tapi berdosa. Tapi untuk apa berhaji kalau pulangnya berdosa? Sama kayak salat dengan mau kena curian. Salatnya sah tetapi berdosa karena salatnya dengan pakaian yang dicuri. Jadi begitu keadaannya.